Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang Tionghoa yang berhasil membangun bisnis, memiliki ruko-ruko di kota, atau perlahan mengumpulkan aset, meski mereka memulainya dari kondisi serba sederhana? Mereka bukan pesulap yang tiba-tiba menjadi kaya. Tidak semua lahir dari keluarga kaya. Banyak dari mereka yang sama seperti kita, lahir dalam kesederhanaan, berjualan dari kecil, bahkan hidup di rumah yang sempit. Tapi pelan-pelan mereka bisa membeli toko, menyekolahkan anak ke luar negeri, dan membangun kekayaan yang bertahan hingga beberapa generasi. Apa rahasia mereka? Apa yang berbeda dari cara mereka melihat uang, bekerja, dan berinvestasi? Apakah ini soal keturunan, soal privilege, atau ada pola pikir dan kebiasaan yang sebenarnya bisa kita tiru dan pelajari? Dalam pembahasan ini, kita tidak sedang membahas etnis atau keturunan. Yang akan kita bahas adalah mindset, kebiasaan, dan cara berinvestasi yang telah membuat banyak orang Tionghoa mampu bertahan di tengah krisis, bahkan tumbuh semakin kuat ketika orang lain menyerah. Mereka punya prinsip yang sederhana, tetapi sangat kuat. Bangun dulu pondasinya, baru nikmati hasilnya. Mereka rela menunda kenyamanan sekarang demi keamanan masa depan. Mereka mengumpulkan modal, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diputar, dikembangkan, dan diwariskan. Dan menariknya, semua itu bukan rahasia tertutup. Siapapun bisa menirunya. Dalam video atau pembahasan ini, kita akan membongkar 7 prinsip utama dari cara orang Tionghoa dalam berinvestasi dan mengelola kekayaan. Mulai dari pola pikir jangka panjang, kebiasaan hidup hemat, berani menaruh uang di aset real, hingga bagaimana mereka membangun jaringan kepercayaan dan mengajarkan anak-anak tentang uang sejak dini. Satu hal yang perlu diingat, kekayaan bukan hanya soal uang, tapi soal cara berpikir. Dan pola pikir itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, siapkan dirimu. Karena setelah ini, mungkin cara kamu melihat uang, investasi, dan masa depan tidak akan pernah sama lagi. Poin pertama, mindset jangka panjang, bukan cepat kaya. Salah satu perbedaan paling mencolok dari cara orang Tionghoa berinvestasi adalah cara mereka melihat waktu. Bagi mereka, kekayaan bukan sesuatu yang harus dicapai sekarang, minggu depan, atau tahun ini. Kekayaan adalah hasil dari proses panjang, bertahap, dan kadang penuh pengorbanan. Mereka percaya bahwa uang yang datang terlalu cepat biasanya juga pergi dengan cara yang sama cepatnya. Karena itu, mereka lebih memilih pertumbuhan perlahan tapi pasti dibanding keuntungan besar yang hanya sesaat. Sejak kecil, banyak anak dalam keluarga Tionghoa sering mendengar kalimat seperti, "Jangan cari uang cepat, cari uang yang tetap." Ini bukan sekedar nasihat, tapi filosofi hidup. Mereka tidak tertarik pada skema cepat kaya, investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, atau bisnis yang dibangun tanpa dasar kuat. Mereka paham bahwa akar itu harus tumbuh dahulu sebelum pohon itu menghasilkan buah. Mindset jangka panjang ini terlihat dalam banyak keputusan finansial mereka. Misalnya ketika mendapat keuntungan dari usaha, mereka tidak langsung membeli mobil baru, gadget terbaru, atau liburan mewah. Keuntungan itu disimpan, diputar kembali ke usaha atau dibelikan aset yang menghasilkan pemasukan jangka panjang. Prinsipnya sederhana, tahan keinginan sekarang demi keamanan masa depan. Mereka tidak pernah menganggap uang sebagai alat untuk menunjukkan status, tetapi sebagai alat untuk membangun fondasi. Ketika mereka membeli ruko, membuka usaha, atau membeli tanah, itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk diwariskan. Sebuah aset yang hari ini menghasilkan sedikit, tapi 5 atau 10 tahun ke depan bisa menjadi sumber penghasilan tetap bagi anak cucunya. Yang lebih menarik lagi, pola pikir ini membuat mereka tidak panik ketika dunia berubah atau ekonomi sedang turun. Saat orang lain panik menjual aset karena krisis, mereka justru bersikap tenang dan melihat peluang. Karena sejak awal mereka tidak mencari hasil cepat, mereka juga tidak takut ketika hasilnya datang lambat. Mereka tahu badai akan berlalu, dan mereka yang bertahan adalah mereka yang punya fondasi kuat. Mindset jangka panjang ini juga membentuk cara mereka bekerja. Mereka tidak selalu mencari jalan pintas, tapi mereka konsisten. Bangun pagi, buka toko, layani pelanggan, hitung uang dengan teliti, dan lakukan itu bertahun-tahun. Tidak ada yang instan, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, tercipta kekuatan besar.
Itulah mengapa banyak bisnis Tionghoa bisa bertahan puluhan tahun bahkan turun-temurun. Karena sejak awal, mereka membangunnya dengan cara yang bisa diwariskan. Yang diwariskan bukan hanya uang atau toko, tapi cara berpikir, disiplin, dan kebiasaan. Bagi mereka warisan terbesar bukan tanah dan bangunan, tapi mindset, bekerja keras, bersabar, dan tidak tergoda dengan hasil instan. Dan inilah pelajaran penting yang bisa kita ambil. Kalau kita hanya berpikir untuk hari ini, maka kita akan lelah mengejar uang setiap hari. Tapi kalau kita berpikir untuk 10 atau 20 tahun ke depan, kita akan sibuk membangun sesuatu yang bisa bekerja untuk kita. Uang yang bertahan lama selalu datang dari proses yang panjang, bukan dari keajaiban yang tiba-tiba datang. Poin kedua, hidup hemat dan kumpulkan modal. Sebelum membangun usaha dan membeli aset, orang Tionghoa memahami satu hal yang sangat penting. Modal adalah fondasi segala hal. Tanpa modal, mereka tidak bisa membuka toko, membeli stok barang, menyewa ruko, atau mulai membangun sesuatu untuk masa depan. Dan karena mereka sadar modal tidak jatuh dari langit, mereka memutuskan untuk menciptakannya sendiri, lewat hidup hemat, kerja keras, dan kedisiplinan mengelola uang. Berbeda dengan banyak orang yang ingin segera terlihat sukses dari luar, gaya hidup mereka justru seringkali sederhana. Mereka bisa memiliki bisnis, tetapi tetap memakai baju biasa, makan di warung sederhana, dan tidak merasa perlu menunjukkannya kepada siapapun. Bagi mereka, uang bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diputar dan dikembangkan. Prinsip ini dimulai dari rumah. Anak-anak diajarkan sejak kecil bahwa setiap rupiah punya nilai. Mereka terbiasa melihat orang tuanya menabung uang sedikit demi sedikit, mencatat pengeluaran, dan tidak membeli sesuatu kecuali benar-benar dibutuhkan. Kalimat seperti, "Jangan boros, uang itu susah dicari," bukan hanya nasihat, tapi bagian dari pola hidup sehari-hari. Mereka lebih bangga ketika uang mereka bertambah, bukan ketika barang mereka bertambah. Hidup hemat bagi mereka bukan berarti pelit. Ini tentang memilih prioritas. Mereka tidak keberatan bekerja keras, tidur larut, atau mengurangi kenyamanan sementara, selama itu membawa mereka lebih dekat pada tujuan. Memiliki modal sendiri tanpa bergantung pada pinjaman besar atau utang yang mencekik. Karena itu, ketika akhirnya modal terkumpul, mereka tidak menggunakannya untuk bersenang-senang. Modal itu langsung dialihkan menjadi sesuatu yang produktif. Membuka toko kecil, membeli peralatan kerja, membeli emas, atau menambah stok barang. Hasil dari usaha itu kemudian ditabung lagi, diputar lagi, dan diperbesar sedikit demi sedikit. Disinilah muncul kekuatan yang sering kita lihat. Usaha mereka berkembang bukan karena suntikan dana besar, tapi karena konsistensi membangun dari kecil tanpa henti. Contoh sederhana bisa kita lihat di pasar tradisional. Banyak pedagang Tionghoa memulai dari lapak kecil, satu meja, satu lampu, dan beberapa barang. Mereka bangun jam 3 pagi, jualan sampai malam, dan tetap hidup sederhana meski untungnya sudah besar. Tujuannya bukan untuk terlihat kaya hari ini, tapi untuk menjadi stabil dan mandiri di masa depan. Kebiasaan hidup hemat ini juga membuat mereka tahan terhadap krisis. Ketika ekonomi turun atau usaha sepi, mereka tidak langsung jatuh karena tidak terbiasa hidup berlebihan. Mereka punya tabungan, punya cadangan, dan punya mental untuk bertahan. Karena dari awal, mereka tidak membangun hidup di atas gaya hidup tinggi, tapi di atas fondasi yang kuat. Itulah mengapa banyak dari mereka tidak takut memulai usaha dari nol. Mereka tahu, selama modal bisa dikumpulkan dan hidup tetap sederhana, mereka bisa bangkit kapan saja. Hidup hemat bukan membuat mereka miskin, tapi justru membuat mereka punya pilihan. Hemat adalah cara mereka membeli kebebasan di masa depan. Dari sini kita belajar satu hal penting. Kalau kita terlalu sibuk mengejar kenyamanan sekarang, kita mungkin tidak punya apa-apa untuk masa depan. Tapi kalau kita rela menahan sedikit, menabung sedikit, dan hidup sederhana di awal, kita sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Modal bukan hanya uang. Modal adalah bukti kesabaran, kerja keras, dan kemampuan mengendalikan diri. Poin ketiga, investasi di aset real dan bisnis. Setelah modal terkumpul, langkah selanjutnya yang banyak dilakukan oleh orang Tionghoa bukanlah menyimpan uang itu di bank untuk dibiarkan tidur,
tetapi mengubahnya menjadi aset real atau bisnis yang menghasilkan. Mereka percaya satu hal sederhana, uang yang diam lama-lama akan habis, tetapi uang yang diputar bisa tumbuh dan melahirkan uang baru. Aset real seperti properti, tanah, ruko, atau toko menjadi pilihan utama. Bagi mereka, memiliki tanah atau bangunan bukan hanya simbol status, tetapi bentuk perlindungan terhadap inflasi dan ketidakpastian masa depan. Nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun, dan yang lebih penting, aset tersebut bisa disewakan, dipakai untuk berjualan, atau diwariskan ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, aset real bukan hanya milik, tapi mesin penghasil uang. Itulah mengapa banyak dari mereka memilih untuk membeli ruko kecil terlebih dahulu daripada membeli mobil mewah. Mobil nilainya turun setiap tahun, tapi ruko bisa memberikan pemasukan setiap bulan. Prinsipnya jelas, lebih baik punya aset yang memberi uang daripada barang yang hanya memakan uang. Selain properti, bisnis keluarga adalah pilar penting dalam investasi mereka. Tidak selalu besar, bisa berupa toko kelontong, warung makan, bengkel, toko bahan bangunan, atau usaha grosir kecil. Namun yang menarik, bisnis ini dijalankan dengan komitmen jangka panjang, tidak ditutup hanya karena sepi sesaat, atau diganti hanya karena bosan. Mereka menganggap bisnis adalah pohon yang harus dirawat, bukan mesin jackpot yang harus menghasilkan cepat. Keuntungan dari bisnis itu tidak langsung dihabiskan, tetapi diputar kembali, menambah stok barang, memperluas toko, membeli gudang kecil, atau perlahan membeli properti di sekitar. Dari sinilah tercipta efek bola salju, dari usaha kecil menjadi stabil, dari stabil menjadi berkembang, dari berkembang menjadi aset yang bisa diwariskan. Yang lebih menarik lagi, mereka tidak terburu-buru mengejar investasi yang mereka tidak mengerti. Mereka jarang ikut-ikutan tren investasi hanya karena sedang viral atau dijanjikan untung besar. Bagi mereka, lebih baik berinvestasi pada hal yang dipahami meski hasilnya kecil, daripada mengejar sesuatu yang besar tapi tidak dimengerti. Itulah sebabnya, banyak orang Tionghoa memilih toko kecil yang mereka kuasai daripada investasi abstrak yang hanya mereka dengar dari cerita orang. Dalam pandangan mereka, aset real dan bisnis adalah dua hal yang bisa disentuh, dilihat dan dikontrol. Ada bangunan, ada barang dagangan, ada pelanggan, ada arus kas yang nyata. Mereka bisa tidur lebih tenang karena tahu aset itu benar-benar ada, bukan hanya angka di layar atau janji manis dari brosur investasi. Dan ketika bisnis sudah berjalan, aset sudah terkumpul, mereka tetap tidak terburu-buru menikmati hasilnya. Mereka ekspansi pelan-pelan, satu ruko menjadi 2, satu toko menjadi cabang kecil, dan dari situ kekayaan bertumbuh secara organik. Tidak meledak dalam satu malam, tapi tumbuh kuat dari akar yang dalam. Pelajaran penting dari bagian ini adalah, kalau kita ingin hidup tenang di masa depan, milikilah sesuatu yang bisa bekerja untuk kita. Bukan hanya uang di tabungan, tapi barang yang menghasilkan uang. Entah itu bisnis, rumah kontrakan, kios, atau tanah produktif. Aset real dan bisnis tidak selalu harus besar. Yang penting dimulai lebih dulu, lalu dirawat dengan disiplin. Poin keempat, diversifikasi, tapi dalam lingkaran yang dipahami. Setelah bisnis berjalan dan aset mulai terkumpul, langkah berikutnya yang dilakukan oleh banyak orang Tionghoa bukanlah berjudi dengan kekayaan mereka, tetapi melindunginya. Salah satu cara terbaik untuk menjaga kekayaan adalah dengan melakukan diversifikasi, menyebar sumber penghasilan agar tidak hanya bergantung pada satu tempat. Namun menariknya, mereka tidak sembarangan menyebar uang. Diversifikasi mereka tetap berada di dalam lingkaran yang mereka pahami dan kuasai. Ada satu prinsip sederhana yang sering mereka pegang. Kalau kamu tidak mengerti cara kerjanya, jangan taruh uang di sana. Mereka tidak mudah tergoda pada investasi yang sedang tren atau yang menjanjikan untung besar dengan waktu cepat. Bagi mereka, lebih baik hasil kecil tapi pasti daripada besar tapi beresiko kehilangan semuanya. Contohnya bisa kita lihat dari cara mereka membangun sumber penghasilan. Setelah toko pertama stabil, mereka membuka satu toko lagi atau membeli kios kecil untuk disewakan. Jika sudah punya ruko, mereka beli tanah kecil di lokasi strategis atau membeli emas sebagai bentuk perlindungan nilai. Sebagian yang paham dunia finansial mungkin masuk ke saham atau obligasi, tetapi tetap memilih perusahaan yang bisnisnya mereka mengerti, seperti perusahaan makanan, retail, atau properti. Mereka tidak asal ikut, mereka memilih dengan sadar. Diversifikasi seperti ini membuat mereka lebih tahan terhadap badai ekonomi. Ketika satu bisnis sedang sepi, mereka masih punya pemasukan dari kontrakan ruko, hasil jual beli emas, atau toko cabang lainnya.
Jika harga properti turun, mungkin harga emas naik. Jika usaha sedang menurun karena krisis, mereka masih punya aset fisik yang nilainya tidak jatuh secepat konsumsi. Dengan kata lain, mereka tidak pernah menaruh hidupnya hanya pada satu sumber pendapatan. Namun yang paling menarik adalah cara mereka tidak keluar dari zona kompetensi. Mereka jarang masuk ke investasi yang tidak mereka pahami, seperti kripto, forex, atau investasi digital lainnya, kecuali yang memang belajar khusus. Mereka tahu bahwa uang paling sering hilang ketika seseorang mengejar sesuatu yang mereka tidak mengerti hanya karena tergoda omongan orang lain. Prinsip mereka seperti ini. Mengerti sedikit tapi untung stabil, lebih baik daripada pura-pura pintar tapi rugi besar. Terlebih lagi, mereka hampir tidak pernah menggunakan seluruh uang untuk satu peluang. Mereka tetap menyimpan dana cadangan, tetap punya tabungan darurat, tetap punya aset liquid yang bisa dijual cepat jika diperlukan. Diversifikasi bukan hanya soal punya banyak aset, tapi juga soal kesiapan menghadapi resiko. Mereka tidak menaruh seluruh telur dalam satu keranjang, tapi juga tidak menaruhnya di keranjang yang tidak mereka tahu isinya. Dan itulah pelajaran penting untuk kita. Diversifikasi itu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi spekulasi. Tidak semua peluang harus diambil, tidak semua investasi harus dimiliki. Yang terpenting adalah mengerti apa yang kita lakukan dan memastikan setiap aset punya tujuan dan fungsi. Karena pada akhirnya, kekayaan bukan hanya soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa kuat itu bertahan ketika diterpa ujian. Orang Tionghoa memahami hal ini dengan sangat baik. Lebih baik berkembang pelan dengan fondasi yang kuat, daripada melompat tinggi, lalu jatuh karena tidak tahu tempat berpijak. Poin kelima, kekuatan jaringan dan kepercayaan Guanxi. Di balik kesuksesan banyak pengusaha Tionghoa, ada satu kekuatan besar yang sering tidak terlihat dari luar, Guanxi. Dalam budaya Tionghoa, Guanxi bukan sekadar relasi atau koneksi, tapi jaringan kepercayaan yang dibangun dengan waktu, loyalitas, dan sikap saling menguatkan. Itulah sebabnya banyak usaha mereka mampu bertahan puluhan tahun, bahkan melewati krisis besar karena mereka tidak berjalan sendirian. Guanxi dimulai dari lingkaran kecil, keluarga. Di banyak keluarga Tionghoa, bisnis tidak hanya menjadi milik satu orang, melainkan dikelola bersama. Anak membantu di toko saat libur sekolah, istri mengatur kas, orang tua menjaga pelanggan, dan saudara mengurus stok barang. Dari situ, lahirlah kebiasaan untuk bekerja sama, saling percaya, dan saling menanggung risiko. Keuntungan dibagi adil, tanggung jawab dipikul bersama. Setelah keluarga, Guanxi berkembang ke lingkungan sekitar. Teman sesama pedagang, pemasok barang, pelanggan tetap, hingga pemilik ruko yang disewa. Hubungan ini dibangun bukan dengan kata-kata manis, tetapi melalui tindakan nyata. Membayar tepat waktu, menjaga komitmen, tidak menipu timbangan, dan tidak mengambil keuntungan yang merugikan orang lain. Reputasi adalah modal terbesar dalam bisnis. Bagi mereka, sekali nama rusak, sangat sulit diperbaiki. Oleh karena itu, integritas menjadi salah satu nilai yang dijaga dengan sangat serius. Banyak pedagang Tionghoa lebih memilih keuntungan kecil tapi dipercaya daripada keuntungan besar tapi merusak hubungan. Karena mereka tahu, kepercayaan bisa mendatangkan pelanggan bertahun-tahun, tetapi kecurangan hanya mendatangkan uang sesaat dan musuh selamanya. Dalam prakteknya, Guanxi juga terlihat saat seseorang ingin membuka usaha tetapi kekurangan modal. Banyak yang tidak langsung lari ke bank untuk meminjam uang, tetapi mendatangi keluarga atau teman yang sudah dipercaya. Mereka mendapatkan pinjaman tanpa bunga hanya dengan satu syarat, jaga amanah. Tidak ada kontrak panjang atau tumpukan kertas hukum, cukup dengan kata, kejujuran, dan rasa malu bila mengingkarinya. Guanxi bukan hanya soal hubungan bisnis, tapi juga soal saling dukung di saat sulit. Ketika salah satu toko terbakar, usaha bangkrut, atau keluarga tertimpa kesulitan, jaringan ini bergerak membantu, menggalang dana, memberikan barang secara kredit, atau menampung sementara anggota keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Mereka percaya bahwa hari ini menolong orang lain, besok mungkin mereka yang akan ditolong. Dan karena sistem ini dibangun tanpa bergantung pada lembaga formal, mereka bisa bergerak cepat. Tidak perlu menunggu persetujuan bank, tidak perlu birokrasi berbelit. Yang diperlukan hanyalah keyakinan pada karakter orang yang mereka bantu. Kadang satu kalimat saja cukup, saya percaya kamu.
Pelajaran paling besar dari Guanxi adalah bahwa orang yang menjaga hubungan lebih kaya daripada orang yang hanya mengejar uang. Uang bisa habis, tapi kepercayaan dan nama baik bisa membawa peluang yang tidak pernah kita duga. Dalam dunia bisnis, kemampuan membangun hubungan jangka panjang jauh lebih berharga daripada sekadar menjual barang. Dan kalau kita ingin meniru prinsip ini, kita bisa mulai dari hal paling sederhana. Jujur dalam berdagang, tepat waktu membayar utang, jangan mengambil keuntungan terlalu besar dari teman sendiri, hargai pelanggan, sekalipun mereka hanya membeli sedikit. Jadilah orang yang kata-katanya bisa dipegang. Karena pada akhirnya, Guanxi mengajarkan bahwa kekayaan terbesar bukan hanya dari apa yang kita punya, tapi dari siapa yang percaya kepada kita. Poin ke-6, pendidikan finansial sejak dini. Salah satu rahasia terbesar di balik keberhasilan finansial banyak keluarga Tionghoa adalah pendidikan finansial yang ditanamkan sejak dini, bahkan sebelum anak-anak memahami sepenuhnya tentang uang. Mereka tidak hanya diajari untuk menabung, tetapi diajarkan bagaimana uang bekerja, bagaimana uang bisa tumbuh, dan bagaimana uang bisa hilang jika tidak dijaga dengan bijak. Dalam banyak keluarga Tionghoa, pendidikan tentang uang dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, ketika anak-anak menerima angpau saat Imlek, mereka tidak langsung diizinkan menghabiskannya. Orang tua akan berkata, sebagian boleh kamu pakai, tapi sisanya disimpan dan dijadikan modal. Dari sini, anak belajar satu konsep penting. Uang tidak hanya untuk dihabiskan, tetapi juga harus dipelihara dan dikembangkan. Mereka juga diajarkan bahwa mendapatkan uang bukan tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk menciptakan keamanan dan kebebasan. Anak-anak sering dilibatkan dalam usaha keluarga. Mereka membantu menjaga toko, mencatat transaksi sederhana, melayani pelanggan, atau sekadar memperhatikan bagaimana orang tua bernegosiasi dengan pemasok. Tanpa disadari, mereka mempelajari mentalitas bisnis, rasa percaya diri dalam ekonomi, serta cara melihat peluang di sekeliling mereka. Hal menarik lainnya adalah pembelajaran lewat contoh, learning by observation. Orang tua jarang memberikan teori panjang lebar, tetapi anak melihat langsung bagaimana ayah dan ibu bekerja keras, mengatur pengeluaran, memberi barang secara bijak, dan menghindari utang konsumtif. Mereka menyaksikan bagaimana keputusan finansial dibuat, sehingga tumbuh pemahaman bahwa uang adalah alat untuk memperkuat keluarga, bukan untuk menunjukkan status sosial. Konsep hidup sederhana, meski mampu, juga ditanamkan sejak kecil. Anak-anak diajarkan bahwa tidak perlu membeli barang mahal hanya untuk terlihat kaya. Lebih baik memiliki aset yang bekerja untukmu, seperti usaha, toko, properti, atau investasi lainnya, daripada barang-barang konsumtif yang nilainya terus menurun. Prinsip ini menumbuhkan karakter tahan godaan, tekun, dan berpikir jangka panjang. Selain itu, pendidikan finansial dalam budaya Tionghoa tidak hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang tanggung jawab dan nilai moral. Anak diajarkan bahwa jika mereka sukses, mereka harus membantu keluarga, menghormati orang tua, dan tidak melupakan asal-usulnya. Filosofi ini tidak hanya membentuk individu yang pintar mengelola uang, tetapi juga menciptakan rasa persatuan keluarga yang kuat. Poin penting lainnya adalah penguatan mindset bahwa miskin atau kaya adalah hasil dari keputusan dan kebiasaan, bukan sekadar takdir. Sejak kecil, anak-anak dibentuk untuk percaya bahwa setiap orang bisa memperbaiki hidupnya melalui kerja keras, pengendalian diri, dan kemampuan mengatur keuangan. Poin ke-7, tidak bergantung pada satu sumber penghasilan. Salah satu prinsip penting yang dianut oleh banyak masyarakat Tionghoa dalam membangun kekuatan finansial adalah tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Mereka memahami bahwa ekonomi selalu berubah, usaha bisa ditutup, pekerjaan bisa hilang, dan kondisi pasar tidak selalu stabil. Karena itu, memiliki satu sumber pemasukan dianggap sebagai risiko besar, bukan kenyamanan. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini terlihat jelas. Meskipun seseorang memiliki pekerjaan tetap atau usaha utama, mereka tetap mencari peluang tambahan. Banyak pedagang Tionghoa yang selain memiliki toko utama, juga menjual barang secara online, berinvestasi pada properti, menyewakan ruko, atau bahkan menanam modal di usaha orang lain. Mereka menciptakan arus penghasilan dari berbagai pintu, multiple streams of income. Konsep ini bukan hanya tentang menambah uang, tetapi tentang mengurangi risiko. Jika satu usaha mengalami kerugian, sumber lain masih bisa menopang kehidupan.
Inilah yang membuat mereka lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Misalnya ketika bisnis toko sepi, mereka masih memiliki pemasukan dari kontrakan, investasi emas, atau hasil kerjasama dengan mitra bisnis. Prinsip ini ditanamkan sejak dini. Anak-anak diajarkan bahwa bekerja keras bukan berarti bekerja terus-menerus secara fisik, tapi juga membangun sistem yang menghasilkan uang, bahkan ketika mereka sedang tidur. Inilah dasar dari konsep uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang selamanya. Maka mereka diarahkan untuk memiliki usaha, investasi jangka panjang, dan aset produktif yang bisa menghasilkan pemasukan pasif. Selain itu, mereka juga memiliki pola pikir bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjalankan lebih dari satu peran ekonomi. Seseorang bisa menjadi karyawan, tetapi juga punya bisnis kecil di rumah. Bisa menjadi pegawai kantor, tapi di sisi lain menjalankan bisnis kuliner, laundry, atau menjadi pemasok barang. Ini bukan dianggap sebagai pekerjaan tambahan yang melelahkan, tetapi sebagai strategi bertahan dan bertumbuh. Prinsip ini juga berkaitan dengan kemampuan membaca peluang. Orang Tionghoa dikenal jeli melihat kebutuhan pasar. Jika mereka melihat peluang di makanan, teknologi, fashion, atau properti, mereka segera bergerak. Mereka tidak menunggu modal besar, melainkan mulai dari kecil, menguji pasar, lalu memperbesar skala ketika terbukti berhasil. Mereka percaya bahwa rezeki itu tersebar, bukan berada di satu tempat saja. Yang menarik, diversifikasi pemasukan tidak harus selalu dalam bentuk bisnis. Bisa juga berbentuk investasi jangka panjang seperti emas, saham, reksadana, properti, atau bahkan aset budaya seperti barang antik dan karya seni. Apapun yang memiliki nilai dan potensi bertumbuh dianggap sebagai peluang untuk memperkuat fondasi finansial. Di sisi lain, mereka sangat menghindari ketergantungan pada satu pihak, termasuk pada pemerintah, perusahaan, atau bos. Mereka sadar bahwa terlalu bergantung membuat seseorang mudah dikendalikan dan tidak punya kebebasan mengambil keputusan. Maka dari itu, mereka membangun kekuatan finansial secara mandiri agar dapat menentukan arah hidup tanpa tekanan. Pada akhirnya, prinsip tidak bergantung pada satu sumber penghasilan bukan soal tamak atau mengejar uang tanpa henti, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masa depan. Dengan memiliki banyak sumber pendapatan, mereka bisa hidup lebih tenang, membantu keluarga, menghadapi krisis tanpa panik, dan menciptakan kehidupan yang stabil bagi generasi berikutnya. Jika kita melihat lebih dalam, cara berinvestasi dan mengelola keuangan masyarakat Tionghoa bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau diwariskan hanya melalui harta. Ia lahir dari pola pikir, kebiasaan hidup, dan cara memandang masa depan secara realistis namun penuh perhitungan. Mereka tidak sekedar mengejar kekayaan, tetapi membangun fondasi yang kuat agar hidup mereka dan generasi penerus dapat berdiri di atas dasar yang kokoh. Dari pembahasan sebelumnya, kita melihat bagaimana mereka memulai dari mindset jangka panjang, bukan mental ingin cepat kaya. Mereka sadar bahwa kekayaan sejati bukan datang dari keberuntungan instan, melainkan dari kesabaran, kesadaran akan proses, serta kemampuan menunda kesenangan hari ini demi hasil yang lebih besar esok hari. Inilah yang menjadikan mereka tahan banting menghadapi perubahan zaman. Kemudian, prinsip hidup hemat dan mengumpulkan modal menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya mereka. Bukan karena pelit, tetapi karena mereka tahu, sebelum bisa menanam pohon besar, seseorang harus punya bibit. Tanpa modal, investasi atau bisnis tidak akan pernah dimulai. Dari modal kecil inilah, usaha tumbuh perlahan, menjadi ruko, menjadi jaringan bisnis, lalu menjadi aset turun-temurun. Selanjutnya, mereka memfokuskan investasi pada aset real dan bisnis yang produktif. Mereka menanam uang pada sesuatu yang jelas terlihat, memiliki nilai, dan bisa menghasilkan pendapatan berulang. Properti, toko, kontrakan, logam mulia, hingga saham perusahaan. Semuanya dipilih bukan karena tren, tetapi karena nilai dan fungsinya yang nyata. Di saat yang sama, mereka memahami pentingnya diversifikasi yang cerdas. Menyebarkan risiko, tetapi tetap dalam lingkaran pengetahuan mereka. Tidak semua peluang perlu diambil. Yang dipilih adalah peluang yang dipahami dan bisa dikendalikan. Tak berhenti sampai di situ, kekuatan mereka juga bersumber dari jaringan dan kepercayaan, guanxi. Bisnis bukan hanya soal modal uang, tapi modal hubungan. Kepercayaan, reputasi, kerjasama antar keluarga dan komunitas adalah aset yang tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi menjadi fondasi bagi banyak bisnis besar. Selain itu, mereka menanamkan pendidikan finansial sejak dini. Anak-anak diajarkan cara menyimpan uang, berdagang, menghargai kerja keras dan memahami nilai dari sebuah usaha.
Ini adalah investasi yang tidak bisa dicuri oleh zaman, karena tertanam di dalam pikiran. Dan terakhir, mereka tidak pernah bergantung hanya pada satu sumber penghasilan. Mereka membangun banyak pintu rezeki. Bukan untuk keserakahan, tetapi untuk keamanan, agar hidup tidak runtuh hanya karena satu bisnis gagal atau satu pekerjaan hilang. Semua prinsip ini seharusnya bukan hanya kita kagumi, tetapi kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, investasi bukan hanya soal uang, tetapi soal bagaimana kita melihat masa depan, menjaga apa yang kita punya dan menyiapkan generasi berikutnya agar tidak mengulang perjuangan dari nol. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, membuka sudut pandang baru, dan membantu Anda memahami bagaimana cara berpikir orang-orang sukses dalam mengelola uang dan kehidupan, maka jangan ragu untuk dukung channel ini. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu sebarkan video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Bersama kita belajar, bukan hanya untuk jadi kaya, tapi untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di channel Logika Hati.